Ini laptop harganya 8 jutaan, beratnya nggak sampai 1 kilo, layarnya OLED dan otaknya prosesornya pakai Ryzen 7. Prosesor 8 core 16 thread. Kok bisa? Dan apa jebakannya? Mari kita bahas. Welcome back. Di depan gua sekarang udah ada Axio Hype RX 8 OLED, bukan Mazda RX8 ya guys. Jadi Axio Hype spasi R spasi X8 OLED gitu namanya. Dan gue harus jujur, dari sekian banyak laptop 8 jutaan yang gue review di tahun ini, laptop ini yang bikin gue paling bingung, sekaligus paling impresif juga. Kenapa? Karena dua hal sederhananya. Pertama layarnya dan bobotnya. Ini bobot beratnya cuma 900 graman, gak sampai 1 kilo. Dan saking ringannya, gue ngerasa ini laptop kayaknya lebih berat layarnya dibanding mesinnya. Serius, lu lihat nih, ini laptop lebih ringan dari botol minum gue. Ini gokil sekali. Salah satu poin yang menyenangkan di laptop ini selain itu adalah layar yang udah OLED di harga 8 jutaan. Ini bukan gimmick marketing, ini adalah game changer. Coba lu cek laptop lain di harga 8 sampai 9 jutaan dapat apa? Rata-rata dapat IPS level. Dan parahnya banyaknya itu ya beneran masih IPS level yang kentang gitu. Yang color gamutnya nggak sampai 100% sRGB. Artinya apa? Warna layar yang lu lihat di laptop lu sehari-hari bisa gua pastikan pucat warnanya. Nggak enak di mata. Kalau ada warna merah, merahnya jadi agak oranye. Birunya jadi agak kusam. Lu pakai buat ngedit foto atau desain grafis, hancur hasilnya. Warnanya bakal beda jauh pas dicetak maupun pas dilihat di HP. Lu pakai nonton Netflix, adegan malam yang harusnya hitam pekat di layar IPS murah malah jadi abu-abu. Ada backlight bleeding pula di pinggirannya. Jadi hancur. Ini OLED ya, layar laptop ini ya, resolusinya Full HD Plus 1920x1200 16:10. Hitamnya tuh beneran hitam banget, pekat, bagus banget. Pixelnya tuh mati gitu, kayak mati gitu kan. Nggak ada backlight bleeding, warnanya juga jauh lebih punchy, lebih akurat dan kontrasnya unlimited, nggak terhingga. Ini adalah sebuah kemewahan yang biasanya lo temuin di laptop di harga 12 jutaan ke atas. Nonton film di sini, ngedit foto di sini, bahkan cuma buat ngetik liatin teks doang, mata tuh kerasa dimanjain banget. Gue berani bilang 90% orang yang beli laptop ini alasannya pasti karena dua hal tadi. Layarnya gokil, OLED, dan bobotnya nggak masuk akal di bawah 1 kg. Tapi tunggu dulu, ini kan hype-nya tuh ada kata R-nya gitu kan. Kalau kata beberapa orang sih katanya artinya wow. Artinya ya gitulah, intinya kenceng ya. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Laptop setipis dan semurah ini kita ekspektasi dapat prosesor U-series yang hemat daya dan bener-bener nggak ngutamain performa gitu ya. Tapi Axio ngasih kita prosesor di laptop ini adalah prosesor AMD Ryzen 7 6850U. Ini bukan U-series biasa yang isinya cuma 2 core kenceng doang, sisanya e-core. Ini U-series yang isinya 8 core 16 thread murni. Nggak ada pembagian e-core, p-core, pokoknya itu udah performance car semua gitu ya. Yang berbasis arsitektur Zen 3 Plus yang udah mantap sekali, udah matang. Tapi ada yang sedikit aneh di sini. Pas gue gali lebih dalam, Ryzen 7 6850U ini sebenarnya adalah bagian dari Ryzen Pro Series. Ini prosesor yang statusnya pro dalam tanda kutip, alias profesional dari Ryzen 7 6800U. Ini versi profesionalnya. Harusnya prosesor Pro itu bawa seabrek fitur keamanan ekstra buat bisnis, kayak AMD Memory Guard, Shadow Stack, dan yang paling penting itu Microsoft Pluton Security Processor. Ini fitur keamanan level tertinggi yang nempel langsung di chip sebuah laptop. Tapi disinilah letak kontroversinya laptop ini. Axio sama sekali nggak nyebut kata Pro di marketingnya, dan pas gua cek fitur kayak Microsoft Pluton itu nggak ada, hilang. Kecurigaan gue, identitas Pro ini sengaja dihilangkan karena fiturnya nggak Axio bawa ke laptop ini. Kenapa? Biar harganya bisa ditekan jadi semurah mungkin. Karena gini, laptop lain yang beneran pakai fitur Pro Series di 6850U ini
Ada salah satunya Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1. Harga hampir 2 kali lipat dibanding laptop ini. Di sini lu dapet laptop dengan prosesor tersebut dengan harga 8 jutaan doang. Kan nggak masuk akal juga gitu kan. Terus apakah ngaruh fitur Pro-nya hilang ini? Jujur buat kita nggak sama sekali. Buat pebisnis kelas atas yang butuh enkripsi data level 2 mungkin ngaruh. Tapi kan harusnya budget laptopnya nggak 8 juta juga gitu kan. Dan kenapa gue bilang nggak ngaruh? Karena kita tetap dapat raw performance yang kenceng di kelasnya. Skor Cerebras R23-nya multicore-nya tembus 10 ribuan poin. Suhunya juga aman terkendali. Ini pokoknya performa yang cakep banget untuk laptop yang bobotnya di bawah 1 kg dan harganya di bawah 8 juta dan pakai OLED. Biar gue kasih tahu konteksnya ya, kenapa skor 10.000 poin di Cerebras R23 itu tuh cakep. Karena ini laptop 900 graman di harga 8 jutaan. Yang ketika lu cek kompetitornya di harga 8 sampai 9 juta yang pakai Core 7150U atau bahkan 1360p di harga segini, layar OLED pula gitu kan. Jarang-jarang sih. Bobotnya 900 graman itu jarang juga sih. Belum ada yang menyamai benchmark laptop ini dengan prosesor U-series tadi ya yang gua sebut. Mungkin bakal ada yang baru nanti ya, tapi sekarang belum. Dan kenapa prosesor Intel U-series yang tadi gua bandingin kerasa kentang banget? Karena prosesor ini yang U-series tadi yang gua sebut, si kubu biru, itu tuh cuma ngasih lu 2 performance core dan sisanya e-core, baik lagi awal ya, yang fokus sama hemat-hematan doang. Nah si Axio ini pakai Ryzen 7 6850U yang langsung bawa 8 core murni, nggak ada pembagian e-core p-core. Kayak ibarat gini, ini tuh beda liga gitu kan, antara Liga Inggris yang pakai pemain kelas 1 semua sama Liga 1 Indo yang nama doang Liga 1 padahal pemainnya ya dan tentu kita harus realistis. Ini U-series ya, meskipun U-seriesnya pakai core murni, kalau lu adu sama laptop gaming yang harganya sama mungkin ya, yang tebal gitu kan, yang pakai H-series kayak Ryzen 7 8845HS atau 8840HS, ya jelas laptop ini bakal lewat performance ya, beda kelas. Tapi poinnya adalah di kelas ultrabook tipis 900 graman, performa laptop ini salah satu yang paling oke, apalagi harganya cuma 8 juta. Dan bonus dari arsitektur rim brand yang ada di Ryzen 6000 series yang ada di prosesor laptop ini adalah eGPU-nya. Dia pakai Radeon 680M eGPU RDNA 2 dengan dukungan 12 compute unit yang jadi salah satu eGPU terkencang di kelas harganya. Buat main game bisa, bahkan main game AAA gitu kan, bukan cuma kompetitif doang. Cyberpunk jalan harusnya bisa di laptop ini, tapi tentu dengan settingan yang disesuaikan dan FSR aktif. Jadi ya menyenangkan sekali kan. Dapat laptop di angka 8 sampai 9 juta tapi bisa diajak main game, layarnya OLED, bahkan game AAA. Selain itu, eGPU Radeon 680M ini juga berguna buat kerjaan-kerjaan yang sifatnya kerjaan kreatif, terutama buat video editing, buat ngedit video 1080p atau bahkan 1440p. Ini bisa jalan di laptop ini meskipun 1440p-nya dengan settingan yang disesuaikan ya. Dan bonus terbesarnya adalah kombinasi ideal sama si layar OLED yang ada di laptop ini. Buat content creator yang kerjaannya color grading, ini bakal nikmat banget. Warnanya akurat, hitamnya pekat, dynamic range-nya luas. Lu bisa percaya 100% sama apa yang lu lihat di laptop ini sama yang lu print nanti gitu kan. Ini paket komplit content creator yang sering kerja on the go menurut gua. Tapi tentu laptop ini juga ada tapinya. Kalau lu berekspektasi bisa ngedit video sampai 8K raw multicam di sini, ya lu terlalu berharap tinggi gitu kan. Mending ekspektasi dan harapan lu ini diturunin. Dan ya intinya cukup berharap yang baik-baik aja. Untuk negeri kita tercinta yang tambang free. Sekarang kita bandingin di harga 8 sampai 9 jutaan. Lu dapat apa? Mungkin kalau lu cek di market, lu bakal dapat MSI Modern 14 F1MG063 yang baru pakai Core 7150U. Harganya mirip, bahkan Axio ini lebih murah. Tapi lihat apa yang lu dapat di Axio. Layar OLED versus IPS yang bahkan belum 100% sRGB, jauh menangnya. Performa Ryzen 7 6850U versus Intel Core 7150U jelas Axio ngebantai telak multicore-nya, bahkan single core-nya beda-beda tipis. Ketiga, grafis Radeon 680M versus Intel Iris X yang biasa, yang gak usah ditanya, ini jauh lebih unggul juga. Bobotnya 900 graman versus 1,4 kg, jauh menang juga Axio gitu kan.
Belum lagi lawan Acer, Aspire atau HP 14s. Jujur di atas kertas Axio Hype RX8 ini adalah salah satu bergain terbaik di kelas harga 8-9 jutaan buat orang yang butuh performance yang oke dan layar yang super cakep pakai OLED kan. Buat kerja harian keyboardnya juga udah ada backlight, ngetik juga nyaman, travel distance-nya juga kerasa pas. Portnya lengkap, buat laptop tipis ada 2 USB Type-C yang full function, bisa dipakai buat data, buat charging juga yang udah support power delivery dan buat display output. Ada juga 2 USB-A 3.0 dan 1 USB 2.0 buat mouse dongle atau keyboard mungkin ya. Dan masih ada HDMI dan audio combo jack juga masih ada, jadi nggak perlu pakai dongle tambahan. Baterainya berkapasitas 60 Wh. Nggak besar-besar amat, tapi karena efisiensi prosesor U series ditambah lagi dia pakai layar OLED yang lebih hemat daya pas nampilin warna hitam, ini bisa tahan sekitar 8 jam penggunaan pemakaian normal. Cukup banget buat kerja harian di luar, jadi nggak perlu terlalu sering bawa charger lah ya menurut gua. Tapi tentu laptop ini bukan sesuatu ataupun perangkat yang sangat sempurna ya. Tetap ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Dan salah satunya adalah penyakit lamanya Axio yang gua nggak ngerti nih kenapa nggak diperbaiki, masih belum diperbaiki. Di harga 8-9 juta dia masih belum kasih laptop ini paket Office Home and Student 2024 saat brand laptop lain udah ngasih OHS di paket pembeliannya. Karena menurut gua OHS itu penting banget buat target marketnya gitu kan, pelajar, mahasiswa, pekerja. Ini tuh perumpamaannya gitu ya, mirip-mirip kayak kisah di negeri Konoha. Ketika kita mau bikin SIM gitu kan, platformnya udah ada, alur-alurnya udah jelas, yang bikin efisien dan cepet jadi SIM-nya. Tapi pas mau beres disuruh bayar nambah duit buat jadi SIM-nya. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Itu di Konoha, bukan di mana gitu kan. Kedua, soal AI. Karena infrastruktur Zen 3 Plus dia belum punya NPU, Neural Processing Unit, kayak Ryzen 7040 atau Ryzen 8040 atau Ryzen AI 300 series. Jadi fitur AI kayak Copilot cuma bisa jalan kalau nyambung internet, jadi nggak on device. So gimana Axio Hype RX8 OLED ini cocoknya buat siapa? Pertama, itu laptop yang agak aneh sebenarnya. Tapi aneh tuh dalam tanda kutip baik ya, dalam artian yang oke, fantastis gitu kalau kata orang gitu kan. Cocoknya untuk lu yang merupakan sebuah mobile warrior, buset, mahasiswa, konten kreator pemula, atau pekerja kantoran, atau penulis yang setiap hari bawa laptop dan lu sangat menghargai dua hal: kualitas visual, layar OLED yang ada di laptop ini gitu kan, dan portabilitas. Super ringan kan laptop ini, jadi lebih portable. Maka laptop ini adalah jawabannya. Lu dapat dua kemewahan itu, OLED plus 500 graman doang bobotnya, dengan bonus performa curian dalam tanda kutip dari prosesor Pro Series yang punya 8 core dan 16 thread yang cukup kenceng di harga 8 jutaan. Kekurangan terbesarnya sebenarnya cuma satu. Lu harus siapin budget ekstra buat beli license OHS ya. So gimana menurut lu, apakah dengan adanya tipuan prosesor Pro Series-nya ini dan absennya OHS ini bakal jadi masalah, atau tetap luntur semua dosa-dosanya dan ketutup sama kelebihan yang ada di laptop ini, yaitu layar OLED dan bobotnya yang sangat amat ringan di harga 8 jutaan, under 1 kg. Link pembelian gua taruh di deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pemsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang gadget, laptop, dan kawan-kawannya. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Aku cinta Indonesia teman-teman.